Kalau ragu pokoknya nggak boleh dikerjakan. Sekarang lagi viral mandi garam. Wah, ya kan? Garamnya udah dia beli, baru nanyanya ke saya. Ustazah, mandi garam untuk pelaris dagangan boleh nggak? Nggak boleh. Tapi udah terbeli garamnya. Mubazir Ustazah, buang aja. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah saja, atau beberapa hukum atau beberapa pakem yang kaidah ini kita harus tahu supaya bisa kita pelajari dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Saya akan bahas 3 atau maksimal 4 kaidah-kaidah hukum yang dengan kaidah hukum ini nanti kita bisa mengambil istinbat hukumnya sendiri, dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan apakah ini boleh kita lakukan dan atau tidak boleh kita lakukan. Sebelumnya suara saya jelas? Cek. Sebelumnya suara saya jelas? Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, sebenarnya sudah sering saya ulang-ulang tentang kaidah ini, tapi kita satukan dalam 3 atau 4 kaidah supaya kaidah ini bisa menjadi keputusan kita dalam melakukan amal kebaikan. Kita mulai saja. Yang pertama adalah ayyakuna lillah ayyakuna lisunnah. Kaidah ini sudah sering saya sampaikan di pengajian-pengajian. Dalam beramal itu benar niatnya, benar amalnya. Apa namanya? Benar niatnya, benar amalnya. Orang banyak bersembunyi di balik hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang penting adalah niat katanya. Persoalan caranya gimana nggak dia pikirkan. Padahal niat tidak bisa dijadikan satu kaidah agar niat itu bisa membenarkan aktivitas kita. Nggak bisa. Niat benar, cara harus benar. Ini adalah mutlak. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ada orang berkurban tapi dari minjam uang dengan riba. Boleh? Niat benar betul? Caranya salah dengan riba, nggak boleh. Paham gak nih? Ada orang niat bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, boleh? Nggak boleh. Walaupun masjidnya tertegak, amalnya rodun, tertolak. Ada orang niat untuk ngasih makan anak yatim, tapi dengan hasil mencuri, boleh? Boleh? Nggak bisa, rodun. Niatnya benar, caranya salah. Ada orang yang mengingatkan orang lain. Dia katanya berdakwah, katanya dia mengingatkan orang lain, tapi rupanya dengan menyinggung, menyakiti, membuka aib, menghujat. Boleh? Raddun, malah dia berdosa. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajarkan orang itu kepada jalan kebenaran dengan baik-baik. Apalagi niat benar, caranya salah. Niatnya adalah ingin pergi haji, lalu kemudian dengan cara minjam uang, gadaikan SK di bank. Boleh? Tidak, niatnya benar, caranya salah. Jadi jangan dikit-dikit, niat aku kan baik, dijentiknya anak orang, cus, niat aku kan baik, supaya dia berubah. Nggak bisa, besti. Dalam beramal, niat benar, cara benar. Ustazah, saya marahkan anak saya supaya dia berubah. Nggak bisa. Niat benar, cara juga harus benar. Saya marahkan istri saya sakiti hatinya supaya dia berubah. Nggak bisa. Niat benar, cara juga harus benar. Ini kaidah pertama. Tapi sebaliknya, ada orang yang caranya benar, niatnya yang salah. Caranya benar, niatnya pula yang salah. Kalau yang tadi niat benar, cara salah. Yang sekarang ini cara benar, niatnya salah. Sering saya contohkan. Contoh, rajin puasa. Senin Kamis puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Pas ditanya, "Kenapa kau puasa?" Diet. Berarti caranya benar. Dia berbuka, dia bersahur, tapi niatnya diet, caranya salah. Atau dia berkurban.
ya, dia betul berkurban, dia motong, ya, dia kemudian berpuasa Zulhijjah, dia berpuasa Arafah, dia berpuasa Tarwiyah, dia berkurban, tapi niatnya adalah ujub, yaitu menampak-nampakkan kepada orang bahwa dia berkurban. Itu amalnya ditolak. Jadi nanti kalau berkurban, hati-hati dengan ujub. Boleh posting, tapi hati-hati, ukur dulu keimanan kita. Jangan nasi berfoto aja dengan kerbau itu, lalu kemudian ditampilkan di status, alhamdulillah hari ini saya berkurban, masya Allah tabarakallah, syalalala, utang tak dibayar. Tujuannya ujub. Jangan asyik berfoto ya. Kecuali ibu berfoto boleh, tujuannya sekedar memotivasi orang. Hati-hati, niat benar, cara benar. Ini kaidah pertama, pastikan setiap aktivitas kita niat benar, cara benar. Oh, saya mau buat grup, apa tujuannya? Sekedar ngumpul-ngumpul aja, enggak usah. Ya, pastikan. Oh, saya mau keluar rumah, apa niatnya? Niat benar, cara benar. Niat saya adalah untuk menyumbang ke panti yatim. Tahu-tahu suami saya nggak ngizinkan, satu kali aja karena saya nggak sempat. Karena teman saya cuma bisa ke panti yatim hari ini, tapi suami saya nggak ngizinkan karena kebetulan lagi di rumah atau dia demam. Niat kita benar nyumbang untuk panti yatim, biar diizinkan kita berdusta. Niat benar, caranya salah, boleh? Nggak bisa. Jadi make sure 24 jam aktivitas kita punya niat yang benar, cara yang benar. Jangan dikit-dikit akan niatku baik, niatku baik, niatku baik, tidak bisa. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-wasilatul haram haram. Bu, hati-hati. Yang menghantarkan, yang menyarankan, yang mendiamkan, yang menyuruh, yang membela, yang memfasilitasi orang melakukan yang haram, kita sama dengan melakukan dosa yang sama. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Contoh, misalnya ibu terkenal baik, lalu kemudian ibu punya teman. Teman ibu ini punya suami. Lalu kemudian teman ibu ini pengen main keluar, pengen nongki-nongki, tidak diizinkan sama suaminya. Lalu kemudian ibu bilang sama teman ibu, "Hey besti, iya, kalau aku pergi sama kau, suami aku ngizinkan. Aku bilang aja ya pergi sama kamu ya." Kok ketawa? Pengalaman. Wow. Ya kan? Pengalaman ya. Cuman nih Kak Yuli. Pengalaman ya. Nanti kalau aku pergi, aku bilang pergi sama kau ya. Nanti kalau suamiku tanya, kau bilang aja ya. Oke. Berarti menghantarkan kepada kebohongan adalah bohong. Nanti resikonya rupanya teman ibu nih menyalah. Dia udah pakai nama ibu di hadapan suaminya. Apapun dosa yang dia lakukan di luar, itu ibu berserikat dalam keburukan, dapat dosa yang sama. Rasailah. Nah, itu berwasilah, berserikat dalam kedustaan. Itu nggak bisa. Oh, ini wajah-wajah korban semua dan pelaku. Jadi jangan dibuat lagi. Kalau nggak izin ke kita kan kita nggak tahu. Nggak apa-apa Kak. Kalau kita tahu, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita berserikat dalam kebohongan. Atau aku mau, ya Allah, aku mau, bahkan ada yang, ini saya buka aja, ini ada kejadian, dia berfoto dengan temannya itu banyak-banyak, karena temannya itu dikenal baik sama suaminya. Nyampe di tempat foto, dikirimnya foto yang lama, foto zaman Nabi Adam. Iya pula kata kawannya itu, yang berserikat kebohongan, melakukan dosa yang sama. Dia menyesal datang pengajian, tidak bisa lagi berdusta.
Semua yang berserikat dalam kebohongan, yang kemaksiatan, yang mendatangkan kepada keharaman adalah haram. Ibu punya teman ibu berhutang, butuh penjamin, hutangnya riba. Ibu jadikan diri ibu sebagai penjamin, tapi kau janji ganti ya, enggak aku yang ganti ya, janji ya. Dah, kalau dia tidak bayar, ibu juga kena hutang ribanya. Kalau dia bayar juga ibu kena hutang ribanya. Berserikat dalam keburukan. Oke? Merasa? Oh iya, saya memang suka gitu-gitu ya. Tapi jantung aman kan? Ya Allah, kadang-kadang dalam hal kecil kita pun kayak gitu juga. Yang saya bingung ya, itu masih terjadi di kalangan ibu-ibu usia 40-an, 50-an, punya hubungan toxic relationship, punya hubungan beracun. Saya berteman dengan berdua ibu ini, Bu Yuli dengan Bu Verina, itu and the gang, ini kami geng. Saya pura-puranya ini geng dua, itu geng, kami juga geng. Kebetulan saya berteman dengan kedua geng itu. Lalu kemudian geng A bilang, Ustazah Nela main yuk sama kami. Nel main yuk. Aduh, saya lagi nggak pengen, lagi nggak enak. Saya mainnya dengan geng yang ini. Nanti saya bilang dengan and the gang. Woi. Nanti kalau Bu Verina nanya aku main sama kalian jangan bilang iya ndak. Ngapa gitu? Dia tadi minta main sama aku. Jangan berfoto ndak. Kalau foto postingnya tahun depan. Ngapa? Karena di detik ini Bu Verina minta aja aku main. Iyalah, rupanya Bu Verina nelpon geng-geng ini. Ada Nela nggak di situ? Nggak ada. Berdosalah semuanya, berserikat dalam kebohongan. Ingat umur. Oke. Jangan berbohong untuk hal-hal yang nggak penting. Oh, angguknya luar biasa. Jadi nggak ada doh, dia di sini doh. Dah, selamat. Seluruh hukum itu berlaku. Berserikat dalam kebohongan, kedustaan, kemaksiatan adalah sebuah dosa yang kita tidak melakukan, orang lain melakukan, kita menanggung dosa. Termasuk mendiamkan kesalahan, termasuk adalah melakukan kesalahan yang sama. Saya ulang ya, mendiamkan kesalahan sama dengan melakukan kesalahan yang sama. Makanya kan saya sering bilang, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Jangan didiamkan. Ustazah teman saya salah, kalau saya ingatkan nanti saya takut saya berdosa. Kalau tidak siap mengingatkan orang yang salah, bertemanlah dengan orang yang baik-baik aja. Kalau tidak ada orang baik, di rumah aja lah. Datang aja ke HCI setiap Jumat. Habis itu langsung pulang. Iya kan? Setiap ibu menengok orang yang salah, ibu harus mengingatkannya. Tentu pakai bahasa ibu. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan takaran kemampuan akalnya. Jangan ibu berhadis pula. Woi, Rasul pernah bersabda. Terkejut dia nanti, sejak kapan lah kau ni ya berhadis-hadis pula. Ya kan? Yang ada dia bilang terbakar aku. Emosi ibu jadinya, ya kan? Jadi Bu, ada teman kita salah, ingatkan, pakai bahasa yang ringan. Janganlah kayak gitu. Gitu aja. Udahlah, jangan kau ngeluh terus. Pakai bahasa ibu aja. Ibu, kalau ada teman ibu na'udzubillah atau di perumahan kita, orang yang suka bawa laki-laki ke rumahnya atau suka bawa perempuan ke rumahnya yang bukan mahram, belum menikah, lalu ibu kayak gini gayanya, terserah aja lah, dia aku, lantak aja lah, dosa kan tanggung masing-masing, lulu gua, yang penting dia kan nggak ganggu kita, ya udahlah lulu gua, siap-siap kita kena dosa dan balanya juga. Terus gimana Ustazah? Caranya ingatkan dia, nggak berani mengingatkannya, pakai orang ketiga, pakai orang ketiga. Bisa dengan bantuan Pak RT tanpa membuka aibnya ke orang lain.
Ini mengingatkan, tidak mau diceritakan kepada tetangga sebelah. Yang sportif itu ingatkan langsung tanpa menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Berapa dosanya itu? Kesalahan orang kita diamkan, kita ceritakan pula kepada orang lain. Kesalahan orang kita diamkan, berdosa, diceritakan pula bagak belakang. Bagak belakang dengan orang lain. Sudahlah didiamkan, diceritakan pula. Padahal kalau ada aib kawan kita yang Allah buka, ingatkan dia. Tidak mampu mengingatkan dia, minimal jangan menceritakannya. Oh, payah kali ustazah, kalau setiap saya bertemu orang salah yang saya kenal, yang kita kenal ya. Jangan setiap ketemu orang di tepi jalan gak pakai jilbab, woi woi, dosa, 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 kacau ibu nanti. Ayat yang ibu kenal saja. Khatibun nas biqadri ukulin. Mendiamkan kesalahan seperti melakukan kesalahan. Jadi jangan mau berserikat kepada kebohongan. Jangan mau membantu kesalahan. Oke? Jangan. Karena kita sama dengan melakukan dosa yang sama. Clear? Pertama, niat benar cara. Yang kedua, cara salah. Apa salah? Apa ya? Niat benar cara benar. Yang kedua, jangan berserikat. Berserikat tahu? Bekerja sama ya dalam keburukan. Yang penting kita mengingatkan, masalah orang itu berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ini kaidah umum yang sangat mengikat. Kita repot ini kaidah umum. Nomor 3, kaidah yang ketiga, dalam kehidupan ini, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Tinggalkan segala yang ragu, ambil segala yang yakin. Tinggalkan, kalau ragu tinggalkan. Dalam perkara apapun jangan dikerjakan kalau masih ragu. Paham? Biar lebih paham saya ambil sebuah contoh. Ragu tinggalkan dalam perkara apapun, itu kaidah hadis. Kiai almarhum Kiai saya sudah meninggal dunia, semoga Allah meridhoi beliau. Saya teringat perkataan beliau yang mengatakan kepada saya, Nela, kalau keputusan itu engkau ragukan, jangan kau tapaki meskipun satu jengkal. Apapun yang ragu, jangan kerjakan. Ragu beli barang, cantik ndak ya, cantik ndak ya, beli ndak ya, beli ndak ya, jangan beli. Ragu berarti. Paham? Tapi ada diskon 70%. Tapi nggak perlu. Beli ndak ya, beli ndak ya, jangan beli. Paham gak nih? Ibu mau ke pasar, pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Jangan pergi. Karena akan ada mudarat kalau kita pergi. Contoh lagi, dalam hal ibadah yang ada hubungan dengan apa namanya? Dengan ibadah. Karena al-ajalatu minasyaitan. Ragu itu dari syaitan. Kalau ragu pokoknya nggak boleh dikerjakan. Sekarang lagi viral mandi garam. Wah, ya kan? Garamnya udah dia beli, baru nanyanya ke saya. Ustazah, mandi garam untuk pelaris dagangan boleh nggak? Nggak boleh. Tapi udah terbeli garamnya. Mubazir ustazah, buang aja. Garam memang ditakuti oleh jin, salah satunya. Tapi bukan untuk pelaris, jualan, membuka aura-aura. Jangan beli dulu kalau ragu. Ustazah, pasang gigi kelinci hukumnya apa? Nggak boleh. Udah telanjur ustazah, tanya dulu, baru dipasang gigi kelinci itu. Kasihan kelincinya, giginya ibu ambil-ambil. Tanya dulu, baru dipasang. Ustazah, memerahkan rambut boleh nggak? Nggak boleh. Yang boleh itu cuman pakai henna. Bigen nggak boleh. Henna itu masuk ke dalam rambut dan henna cuman bisa memerahkan rambut putih. Udah telanjur pakai bigen. Alantala lagi, harusnya bertanya sebelum pakai.
Apa? Kok gitu nengoknya? Terima aja lah. Ini dalil jelas, besok berubah lagi, ya kan? Jadi tanya dulu, baru dikerjakan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Lupa rakaat. Rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Nggak hafal sujud sawi, berhenti dulu, ulang lagi sholatnya. Rupa-rupanya pas nanya dengan ustadznya, baca buku ada sujud sawi, baru kita lakukan. Kalau ragu tuh tinggalkan. Jangan mengerjakan sesuatu dalam keadaan ragu, nggak boleh. Ulang kalau nggak hafal sujud sawi. Bukan ibu ragu nih, ulang ndak yo, ulang ndak yo, ulang ndak yo, ulang. Ya, sujud sawi kalau hafal kan nggak perlu diulang. Kalau nggak hafal tuh ulang lagi, makanya si sahwi itu harus dihafal. Kan gitu kan. Nanti kapan-kapan kita hafal si sahwi, sujud sahwi itu. Apapun itu, kalau ibu nggak mau ragu, cepat ambil keputusan. Keputusan untuk yang nggak penting jangan lama-lama. Nggak penting jangan lama-lama. Saya ulang, putusannya nggak penting jangan lama-lama. Putuskan aja kalau nggak ngefek. Sore ini kau mau ngapain? Kata saya sama teman saya seumuran saya, anak muda aja, anak muda. Sore ini aku mau makan mie ayam rencananya. Jam 2 saya telepon lagi. Jadi enggak mie ayamnya? Jadi enggak ya, jadi enggak ya, jadi enggak ya. Sore saya telepon lagi. Jadi enggak tahu aku. Jadi enggak ya. Malas tapi pengen. Tapu apa aja. Dari jam 2 balik enggak selesai soal mie ayam. Putuskan, jangan ragu. Paham saya ini? Ibu kalau pengen jalan-jalan dengan HCI, misalnya jalannya 3 bulan lagi, nggak usah keputusannya lama-lama, betul. Bingung bu ketua nanti, dia kan, pergi ndak ya, memutuskannya H-1. Bayangkan kalau ibu terlalu lama memutuskan, selama itu energi ibu habis hanya untuk mikirkan, pergi ndak ya, pergi, ndak ya. Putuskan, pergi nggak ada masalah, nggak pergi nggak ada masalah. Nah hampir semua pengajian kayak gitu, hampir semua arisan yang mau jalan-jalan kayak gitu. Jangan banyak ragu. Kadang-kadang ragu untuk hal yang gak penting. Mau pergi pengajian, bajunya warna hijau atau merah ya, hijau atau merah ya. Ujung-ujungnya terlambat. Pas udah terlambat, telepon kawan, udah mulai, Ustazah Nela udah datang, udah separuh dia ceramah, nggak jadilah datang, nggak jadi, asik milih baju aja. Jadi kalau nggak penting tuh jangan banyak ragu, nggak ngaruh juga sama masa depan kita. Putuskan aja langsung. Kalau ragu tinggalkan untuk perkara yang mubah. Kalau yang wajib, ragu sholat zuhur nggak ya, sholat lah, ya kan? Karena itu udah wajib. Ya, hal yang ragu tinggalkan. Yang ragu tanyakan, baru kerjakan. Semua nak ragu. Pakai pilih kacamata karena kacamata satu lusin. Tengok, lagi mancung. Ganti lagi, tengok, apa yang ada ambil aja lah, itu juga bentuknya. Ragu, buang waktu saja, oke? Habis waktu saya dah untuk marah-marahin ibu-ibu. Gitu dulu lah ya. Oke, satu apa tadi? Benar niatnya, benar amalnya. Yang kedua, jangan berserikat dalam kebohongan, keburukan. Yang ketiga, dak mayaribuka, yang ragu tinggalkan. Maka punya tas itu jangan banyak-banyak kali. Asik memilih tas saja, ya, itu menghemat waktu. Sedikit milih, sedikit hemat waktu. Rumah lapang, kok masuk ke rumah telaga-laga, saking banyaknya barang. Telaga-laga. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga jantungnya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.